Wanita dari suku Ainu, yang merupakan penduduk asli Hokkaido, Jepang, memiliki beberapa ciri kecantikan dan tradisi yang unik dan berbeda dari standar kecantikan di budaya lain. Berikut adalah beberapa elemen yang khas dalam kecantikan wanita Ainu. Salah satu ciri yang paling mencolok dari kecantikan wanita Ainu adalah tato. Tato ini biasanya dihias di sekitar mulut, tangan, dan lengan. Tato di sekitar mulut, yang dikenal sebagai nishiki, mulai diterapkan saat wanita masih kecil dan ditambah secara bertahap sampai mereka mencapai usia dewasa atau siap untuk menikah. Wanita Ainu seringkali memiliki rambut panjang yang diikat atau dibiarkan tergerai. Pakaian tradisional mereka, yang disebut atus, biasanya terbuat dari serat kayu atau kulit ikan dan dihiasi dengan pola-pola geometris khas Ainu. Mereka juga mengenakan berbagai aksesori tradisional seperti kalung manik-manik dan anting-anting besar yang sering dibuat dari bahan alami seperti tulang, kayu, atau logam. Kecantikan wanita Ainu juga tercermin secara adat. Kecantikan wanita Ainu tidak hanya dilihat dari aspek fisik semata, tetapi juga dari kemampuan mereka menjaga dan meneruskan budaya serta tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Suku Ainu adalah kelompok etnis asli yang terutama tinggal di Hokkaido, Jepang, serta di beberapa bagian Rusia seperti Kepulauan Kuril dan Sakhalin. Kehidupan sehari-hari mereka kaya akan tradisi dan kebiasaan yang mencerminkan hubungan erat dengan alam dan budaya unik mereka. Orang Ainu tinggal di rumah tradisional yang disebut chise, yang dibangun dari kayu dan rumput alang-alang. Rumah ini biasanya memiliki perapian di tengah yang digunakan untuk memasak dan menghangatkan ruangan. Tata letak rumah diatur sedemikian rupa untuk menghadap ke timur, mengikuti keyakinan spiritual mereka. Pakaian tradisional Ainu dibuat dari kulit binatang dan serat tumbuhan. Baju tradisional yang disebut atus dibuat dari kulit pohon iner bark dari pohon ulmus atau jelatang. Pakaian sering dihias dengan motif-motif yang rumit yang memiliki makna simbolis, biasanya digunakan dalam upacara dan acara penting. Diet Ainu sangat bergantung pada hasil perburuan, perikanan, dan pengumpulan tumbuhan liar. Mereka berburu rusa, beruang, dan ikan, serta mengumpulkan sayuran liar, buah-buahan, dan kacang-kacangan. Ikan salmon adalah bagian penting dari diet Ainu, dan mereka memiliki berbagai cara untuk mengawetkan dan memasaknya, termasuk pengasapan dan pengeringan. Minuman tradisional termasuk sake buatan lokal yang digunakan dalam upacara dan perayaan. Air mata adalah minuman fermentasi ringan yang sering dikonsumsi sehari-hari. Perburuan dan memancing adalah kegiatan penting bagi Ainu. Mereka menggunakan berbagai alat tradisional seperti busur dan panah, serta perangkap untuk menangkap hewan. Memancing dilakukan di sungai dan laut, dengan menggunakan jaring, tombak, dan metode tradisional lainnya. Orang Ainu terkenal dengan keahlian mereka dalam membuat kerajinan tangan. Mereka mengukir kayu untuk membuat alat, peralatan, dan patung-patung berukir yang disebut inau. Wanita Ainu membuat tekstil dan pakaian, serta perhiasan dari bahan alami seperti tulang, gigi, dan kerang. Ainu mempraktikkan animisme, dengan keyakinan bahwa segala sesuatu di alam memiliki roh. Mereka melakukan berbagai upacara untuk menghormati roh-roh ini, termasuk roh hewan yang mereka buru. Upacara Iomante adalah salah satu yang paling penting, di mana beruang yang ditangkap dirawat dengan baik sebelum akhirnya dikorbankan dan rohnya dilepaskan ke dunia roh. Ada berbagai ritual harian dan musiman yang dilakukan untuk memastikan keberuntungan, kesuksesan dalam berburu, dan kesehatan komunitas. Festival sering diadakan untuk merayakan perubahan musim, keberhasilan perburuan, dan peristiwa penting lainnya dalam kehidupan komunitas. Pengetahuan dan keterampilan diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Anak-anak diajarkan tentang teknik berburu, memancing, kerajinan tangan, serta mitologi dan cerita rakyat Ainu. Orang tua dan tetua komunitas memainkan peran penting dalam mendidik anak-anak tentang tradisi dan budaya mereka. Bahasa Ainu adalah bagian penting dari identitas mereka, meskipun jumlah penutur asli telah menurun drastis. Ada upaya revitalisasi bahasa melalui program pendidikan dan komunitas.
Kehidupan sehari-hari suku Ainu adalah cerminan dari adaptasi mereka terhadap lingkungan alam serta usaha untuk mempertahankan tradisi dan budaya mereka di tengah perubahan zaman. Melalui kegiatan berburu, memancing, kerajinan tangan, dan upacara keagamaan, mereka menjaga hubungan yang erat dengan alam dan warisan leluhur mereka. Suku Ainu, sebagai kelompok etnis asli Jepang dan Rusia, memiliki kekayaan budaya yang mencakup pantangan, legenda, mitos, dan adat istiadat yang khas. Saat berburu beruang, mereka harus mengikuti ritual tertentu dan menghormati roh beruang. Tidak boleh ada pemborosan atau pelecehan terhadap tubuh beruang. Daging buruan tertentu tidak boleh dimakan oleh wanita hamil atau anak-anak karena diyakini bisa membawa nasib buruk. Beberapa makanan tertentu tidak boleh dimakan pada waktu-waktu tertentu atau oleh orang tertentu. Misalnya, wanita yang sedang menstruasi tidak diperbolehkan memasak atau melakukan beberapa pekerjaan rumah tangga tertentu. Ada aturan ketat tentang penggunaan alat-alat dan benda-benda sakral. Alat-alat yang digunakan dalam upacara keagamaan tidak boleh digunakan untuk tujuan sehari-hari. Menurut mitos Ainu, dunia diciptakan oleh Dewa Okikurumi, yang juga mengajarkan manusia cara berburu, memancing, dan bertani. Okikurumi adalah tokoh sentral dalam banyak cerita rakyat Ainu. Beruang dianggap sebagai utusan dewa dan memiliki tempat yang sangat penting dalam budaya Ainu. Upacara Iomante, di mana beruang dikorbankan dan rohnya dilepaskan, adalah contoh dari keyakinan ini. Serigala juga dihormati dalam budaya Ainu dan sering muncul dalam cerita rakyat sebagai penjaga atau roh pelindung. Orang Ainu percaya bahwa setiap elemen alam memiliki roh, yang disebut Kamui. Ada banyak legenda tentang roh-roh ini, termasuk roh air, Wakkaus Kamui, dan roh gunung, Nuparikor Kamui. Upacara ini melibatkan pengorbanan beruang untuk menghormati roh-rohnya. Beruang yang ditangkap dirawat dengan baik dan diperlakukan sebagai tamu terhormat sebelum akhirnya dikorbankan dalam upacara besar. Ainu melakukan berbagai ritual harian untuk menghormati roh-roh alam. Ini termasuk memberikan persembahan kecil seperti sake atau makanan kepada roh-roh pelindung rumah. Ada juga ritual musiman yang berkaitan dengan siklus alam, seperti upacara untuk memulai dan mengakhiri musim berburu dan memancing. Festival tahunan seperti Ainu Culture Festival diadakan untuk merayakan dan mempertahankan budaya Ainu. Ini melibatkan musik tradisional, tarian, dan demonstrasi kerajinan tangan. Kerajinan tangan, termasuk ukiran kayu dan pembuatan tekstil, adalah bagian adat mereka menunjukkan cara hidup yang penuh penghormatan terhadap alam dan roh-roh yang mereka percayai mengatur dunia. Meskipun menghadapi tantangan modernisasi dan asimilasi, banyak aspek dari tradisi ini yang terus dipelihara dan dirayakan oleh komunitas Ainu hingga hari ini. Suku Ainu adalah kelompok etnis asli yang terutama tinggal di Hokkaido, Jepang, serta di beberapa bagian Rusia seperti Kepulauan Kuril dan Sakhalin. Suku Ainu diyakini memiliki asal-usul yang kompleks, dengan campuran genetik yang mencerminkan interaksi dengan berbagai kelompok etnis sepanjang sejarah. Mereka dianggap sebagai penduduk asli kawasan yang sekarang dikenal sebagai Hokkaido, Kepulauan Kuril, Sakhalin, dan bagian dari Kepulauan Honshu di Jepang. Penelitian genetik dan antropologi menunjukkan bahwa Ainu memiliki keterkaitan dengan populasi kuno Jomon di Jepang, yang mendiami Kepulauan Jepang selama periode dari sekitar 14.000 SM hingga 300 SM. Kebudayaan Jomon terkenal dengan keramiknya yang sangat tua dan kehidupan berburu dan meramu. Beberapa peneliti percaya bahwa Ainu adalah keturunan langsung dari orang-orang Jomon yang mengembangkan budaya unik mereka di wilayah Hokkaido dan sekitarnya. Selama periode Nara dan Heian, kontak antara orang Ainu dan Jepang mulai meningkat, terutama melalui perdagangan. Pada waktu itu, Ainu disebut sebagai emisi oleh orang Jepang dan sering digambarkan sebagai suku liar yang tidak tunduk kepada kekuasaan Kekaisaran Jepang. Interaksi antara Ainu dan Jepang semakin intensif, dengan konflik dan perdagangan yang terjadi. Orang Ainu menjual barang-barang seperti bulu binatang dan ikan ke Jepang sebagai bagian dari perdagangan mereka. Selama periode Edo, pemerintah Jepang memperkuat kendali atas Hokkaido,
yang dikenal sebagai Ezochi pada saat itu. Interaksi dengan orang Ainu meningkat, tetapi seringkali dengan ketegangan dan konflik. Pada abad ke-18 dan 19, ekspansi Jepang ke utara menyebabkan banyak konflik dengan orang Ainu yang mencoba mempertahankan tanah dan cara hidup mereka. Salah satu konflik terkenal adalah pemberontakan Sakusain, di mana seorang pemimpin Ainu bernama Sakusain memimpin pemberontakan melawan klan Matsumae yang memerintah Hokkaido atas nama shogun. Pemberontakan ini berakhir dengan kekalahan orang Ainu. Dengan dimulainya restorasi Meiji, pemerintah Jepang berusaha untuk mengasimilasi orang Ainu ke dalam budaya Jepang. Tanah Ainu diambil alih, dan banyak dari mereka dipaksa untuk mengubah cara hidup mereka menjadi petani menetap. Kebijakan asimilasi ini termasuk larangan terhadap bahasa dan tradisi Ainu, serta upaya untuk mengganti nama-nama Ainu dengan nama Jepang. Pada tahun 1899, pemerintah Jepang mengesahkan hukum perlindungan mantan aborigin, yang dirancang untuk mengasimilasi Ainu ke dalam masyarakat Jepang. Hukum ini sebenarnya lebih merugikan Ainu karena membatasi hak-hak mereka dan menghapus identitas budaya mereka. Setelah Perang Dunia II, ada kebangkitan minat dalam budaya Ainu dan upaya untuk memulihkan bahasa dan tradisi mereka. Organisasi seperti Yayasan Ainu, yang didirikan pada tahun 1984, bekerja untuk melestarikan dan mempromosikan budaya Ainu. Pada tahun 1997, Jepang mengesahkan Undang-Undang Promosi Budaya Ainu, yang mengakui pentingnya melestarikan budaya Ainu. Pada tahun 2008, pemerintah Jepang secara resmi mengakui Ainu sebagai penduduk asli Jepang, yang merupakan langkah penting dalam pemulihan hak-hak mereka. Pada tahun 2019, Hokkaido dibuka sebagai tempat baru untuk upacara keagamaan dan festival budaya Ainu, menunjukkan pengakuan dan dukungan yang lebih besar dari pemerintah Jepang. Kesimpulan, suku Ainu memiliki sejarah yang panjang dan kompleks, yang mencerminkan perjuangan mereka untuk mempertahankan identitas dan tradisi mereka di tengah perubahan politik dan sosial. Dari asal-usul mereka yang terkait dengan budaya Jomon hingga tantangan modernisasi dan asimilasi, Ainu terus berusaha menjaga warisan budaya mereka sambil mencari pengakuan dan hak-hak mereka di era modern.